dia memang durian Medan yang kita biasa, yang durian biasa yang di Medan, memang teksturnya berbeda. Jadi kalau kita memang makan durian Medan, memang tingkat tadi kepuasannya tuh lebih pendek. Tapi kalau Musang King, karena teksturnya tuh memang lain, dia enggak menyek gitu. Maksudnya kering. Dia kering. Dia di kulitnya pun enggak di bijinya pun dia enggak lengket, bijinya kecil. Jadi makanya itu lebih panjang. Mungkin betul kata Pak Is. Karena panjangnya. Nilai enaknya itu sebelum dia merasa sampai ke 50%, mungkin kalau di Medan udah 50%, di sana mungkin baru 75% tuh. Jadi artinya lebih banyak dia konsum, diam dia. Durian. Mungkin perlu saya tahu apakan sedikit Pak Yamar ini, itu memang menarik, tapi memang durian ini kan mengandung banyak alkohol, glukosa, karena itu memang tingkat energinya tinggi. Dari 100 gram itu bisa kalau tidak salah 150 kilokalori, sementara yang namanya Coca-Cola satu kaleng cuma sekitar 80, Pak. Jadi memang paling tinggi di antara semua buah kalorinya. Ya itu memang, tapi tidak, kalau soal membahayakan itu sebenarnya ya seperti tadi, kalau berlebihan pasti orangnya ya bukan lagi apa, nggak usah digabung dengan yang alkohol pun bisa aja jatuh. Yang jelas memang karena itu juga beberapa penelitian baru itu memang terbatas apanya itu, makanya tidak banyak dia jadi kering seperti yang Pak Yamar tadi. Memang hasil penelitian kan mengarahkan ke sana yang lebih enak, lebih aman, kan itu namanya. Aman dengan vaksin itu juga lah, makanya memang harus aman. Hampir sama semua itu sebenarnya. Universitas Teknologi Malaysia buat penelitian baru yang meruntuhkan itu semua. Malah dia bilang itu menghilangkan stres. Durian ini loh. Iya, menurunkan kadar gula darah. Jadi ya sebenarnya ini perlu penelitian yang lebih lengkap ini sebenarnya. Tapi sepanjang yang seperti saya katakan tadi, sebatas sewajarnya atau istilah di farmasi QS namanya. Ada segi lain dari durian ini, ya sebagai penikmat, tukang makan durian. Nah kadang-kadang aku tuh waktu kecil, orang bilang gila durian. Jadi kadang-kadang dilarang aku, jangan makan banyak kali. Selalu begitu. Tapi ada pula penangkalnya, ini entah benar apa tidak. Kalau kita habis makan banyak katanya, di kulitnya itu taruh air, minum dari kulitnya, hilang katanya mabuknya. Apakah itu bisa terjadi apa tidak? Dan itu fenomena yang orang percaya bahwa memang habis makan durian, taruh air di dalam ruasnya itu, minum, katanya hilang pengaruhnya katanya. Apa betul itu? Ya betul. Betul. Sama dengan orang yang penikmat jengkol ya. Kalau dia keracunan jengkol, minum aja air dari kulit jengkol. Selesai, nggak perlu ke rumah sakit. Itu betul. Cuma sejauh mana ilmiahnya kita belum bisa pertanggungjawaban. Tapi secara pengalaman empiris ini benar. Nah, itu yang benar. Ini yang mau saya apakan. Di banyak juga di media, di banyak buku saya baca, termasuk Straits Times yang saling menurunkan tulisan tentang durian, itu diakui semua. Tapi selalu diberikan jawaban ujung seperti Pak Batara ini, bahwa memang penelitian belum. Tapi itu memang empiris, itu yang menarik itu. Jadi tapi itu mungkin betul ya, terlalu sederhana kalau itu untuk diteliti. Tapi itu betul Pak Isari. Jadi minum dari kulitnya. Pak Zamar mengalami itu juga, Pak Zamar pernah mengalami itu, minum begitu. Iya. Nah, di Malaysia mereka lakukan itu. Nah, tapi di keluarga kita, Pak Is, memang hantu durian semua. Lalu tadi yang membatasi supaya jangan terlalu banyak, ini di tradisi di keluarga kita. Biasanya kalau kita makan durian, kalau ibu saya itu selalu masak pulut sama kelapa. Jadi itu makan durian itu mungkin cukup 3 batu, pakai pulutnya banyak, kenyang. Satu mungkin menghambat jangan terlalu banyak. Lalu juga supaya jangan terlalu banyak mereka beli, terlalu mahal mungkin kan. Kita punya alasan. Kalau saya kesidimpuan Pak Yamar, justru malah singkirkan itu, nanti kita kan mau makan durian bukan mau makan pulut. Sama juga di Malaysia saya makan pakai lemang, mereka ketawain, apa ini makan durian pakai lemang. Saya bilang situ nikmatnya. Kita udah diajarin di keluarga kita begitu, rupanya mungkin keluarga kita punya misi supaya jangan terlalu banyak makan durian. Biar kenyang dulu makan pulut.
Jadi Pak, ada satu lagi penyambungnya tadi. Terus katanya kalau bau, orang yang tidak tahan bau, katanya tidak begitu. Jadi taruh air tuh di tempat ruasnya itu, siram tangan. Nah, siram tangan, hilang baunya katanya. Oke. Nah, cium. Nah, terus ada satu lagi yang aneh. Ini aneh. Kata orang itu, dan ini pernah aku lakukan. Kalau kita makan durian dan bau, tangan kita supaya jangan bau. Tahu bagaimana? Cuci tangan, tapi tutup mata katanya. Tutup mata gitu. Iya. Setelah Anda selesai, baru buka cium, hilang baunya. Dan itu betul terjadi. Coba. Ini yang agak sedikit menarik ini adalah sebenarnya Premio legenda selama ini kalau durian itu, tapi memang betul tadi yang saya katakan kalorinya tinggi. Di Malaysia ini dari dulu itu turun-temurun cerita, di musim durian turun, maka kemudian sarung pun ikut turun katanya. Karena memang durian bersifat afrodisiak alamiah gitu. Jadi ini karena kalorinya tinggi. Ya. Begitu ya Pak ya. Katanya begitu. Cuci tangan jadi gimana Pak? Ada yang aja Pak. Cuci tangan pakai tutup mata. Nah, itu yang belum tahu kita nih. Dan itu aku kasih sama kawan-kawan aku. Jadi pernah sekali aku makan durian mengajak si Prayawati yang terkenal itu, Nadia Hutagalung itu. Aku ajaklah ke Jalan Semarang makan. Dia bilang bau, aku bilang coba tutup mata. Betul dia percaya. Dan aku ya betul. Rupanya ada hubungan antara penciuman dengan mata. Ada ini. Tapi logika kalau saya Pak Isari saya kaitkan itu bukan begitu. Baunya hilang gara-gara dia melihat Bapak, bukan karena. Atau aku melihat dia gitu. Atau aku melihat dia gitu. Karena kita sama parfumnya. Nah, yang setahu saya, waktu cucinya harus buka mata. Waktu ciumnya tutup mata karena tangan orang lain yang dicium nggak bau. Itu kalau itu namanya bukan durian. Itu namanya duren, duda keren. Beda durian sama duren. Pak Isari itu. Tapi inilah yang kita bilang, uniknya durian itu seperti ini. Ada hal-hal yang tidak ada logika ilmiahnya, bisa kita tahu dari empiris. Nah, ini menambah uniknya durian ini. Ya. Tahun kemarin aku pergi ke tempat teman yang ada di Amsterdam. Sana dia juga memang nikmat durian. Di sana kita makan durian dan beli duriannya, itu durian montong yang sudah dikemas kepal-kepal gitu kecil, dimasukin dalam plastik. Jadi itu dibekukan, itu dijual di supermarket. Harganya 4-6 euro. Tapi kita beli juga, aduh nggak ada bijinya tuh. Jadi dalam satu kemasan tuh ada berbagai rasa ya? Udah dikepal masih. Jadi bungkus plastik, bentuknya udah kayak kucing titun lah. Dia bentuk begitu, tapi udah nggak ada biji. Dia daging saja. Itu nggak ada biji dikeluarkan atau memang tumbuhan tanpa biji? Enggak. Memang mereka sudah di bijinya. Jangan mereka jualnya begitu. Mana enak, makanya tidak ada seninya lagi. Betul, tapi gimana kalau di sana bikin durian, sudah nggak ada musim durian, nggak ada kiriman dari Thailand, ya itu pun jadilah. Nah, itu pun jadi. Kalau namanya obat rindu, Jadi perlu tuh memang, karena begini, aku melihat bahwa dalam durian ini kan, kalau orang bilang apa, nostalgia rasa. Nah ya, kita lewat di mana-mana, kadang-kadang bau durian. Nggak tahu kita bau durian itu datang dari sendawa orang, dari mulut orang. Kecium juga. Sedap juga. Itu. Luar biasa. Jadi kita udah banyak bicara nih. Durian dari segala segi. Dari soal budidaya, kemudian akan diadakan juga varietas-varietas baru. Kemudian setelah itu nanti bagaimana memanagenya, bagaimana menjualnya. Ya, bagaimana itu bisa mendatangkan devisa dengan menjual itu ke luar negeri, ekspor, begitu. Nah, kemudian kita juga bicara tentang durian yang sehari-hari, ya, bagaimana dalam pengaruhnya terhadap kesehatan dan banyak hal-hal yang mengejutkan kan, tidak berpengaruh pada kolesterol, itu luar biasa. Nah, sekarang
bagi orang lain mungkin udahlah itu urusan orang lain, tapi bagi aku yang penting durian itu enak. Apapun jenisnya, mau dari mana pun datangnya, tapi yang penting enak di mulut, terasa enak. Nah, ada satu hal yang barangkali harus kita singgung, adalah mengenai durian Medan. Kalau kita bicara durian Medan, maka otomatis asosiasi pikiran kita adalah ucok durian. Durian. Durian ucok. Selalu itu. Maka orang kalau kemana-mana pasti durian ucok. Nah, kenapa? Aku juga kenal sama ucok itu, aku pernah bicara. Durian. Dia sederhana sekali manajemennya. Dia ambil durian dari mana-mana, dia kumpulkan di situ. Tetapi dia tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Minta yang pahit, dikasih yang pahit. Minta yang putih, tembaga dia kasih. Yang kita minta yang kuning, dia kasih. Nah, itu luar biasa. Ucok ini begitu terkenalnya sampai se-Indonesia dia terkenal. Bahkan petinggi-petinggi kita, menteri, bahkan presiden pun pernah ke sana duduk. Pak Jokowi! Di belakang situ, Mas. Nah, yang dia lupa adalah bagaimana dia menjaga itu. Karena begini, dia bukan nama satu varietas, bukan nama dari durian ucok. Dia tetap pakai nama-nama daerahnya. Nah, tetapi di Jakarta ini sekarang ada yang nama durian ucok. Nah, ketika kita coba untuk memesan pakai lewat online, datang durian tuh. Tahu apa? Tak jelas rasanya, tidak terjamin. Jadi aku komplain mau Cok, kau bilang ucok durian itu selalu menjamin rasa. Ini di Jakarta, mana ada aku punya di Jakarta, Bang? Katanya, ada tuh, besar-besar. Abang bacalah spanduk aku, di apanya, di warungnya itu ada tuh. Ucok durian tidak membuka cabang dimanapun. Memang tidak ada. Nggak ada. Memang tidak ada. Hanya di sini aja. Hanya toh di Medan aja saya tidak ada cabang, tidak ada jualan online. Online pun tidak ada. Gitu ya. Ya, benar. Padahal pasti yang nawarin banyak ya, Bang ya. Yang niru banyak. Nah, udah, jadi aku bilang kau harus jaga, itu trademark. Kalau orang pakai nama Ucok Medan, pembeli itu karena nama kau, Cok. Jadi ketika tidak bagus, orang hilang kepercayaan. Ya, kau harus masuk karena aku bilang bikin hak paten kau, namanya Ucok Durian. Manalah bisa, Bang, nggak ngerti aku gitu-gitu katanya. Banyak orang, ya banyak orang namanya Ucok, katanya. Bikin. Terus kuselidikilah, kutanyalah kawanku. Ternyata aku dapat laporan. Ini laporan dari kawan aku yang memang ada di sana. Dia bilang, Bang, Ucok Durian sudah ada yang daftar duluan. Nah, atas nama Ananda Perwira Hasibuan, alamat Jalan HM Joni, Gang Istimewa, Medan. Itu dia kan, ya, nah, Indonesia. Ini, itu ada sekelompok orang begitu, Dit. Orang yang menganggap bahwa ada satu merek yang bakal terkenal, cepat-cepat dia daftarkan. Nah, itu udah untung besar, ya. Itu dia tagih uang. Aku nggak usah sebut medianya. Kawan kita juga punya satu media, tapi dia lupa untuk mendaftarkan. Ya, sehingga dia menjadi besar, media itu besar, tiba-tiba datang orang minta hanya tahu berapa dia bayar, hampir miliar dia bayar untuk mengambil itu lagi. Nah, jadi begini, Ucok ini ya aku merasa bahwa dia sederhana sekali, tidak mengerti. Aku bilang itu penting, nama itu penting karena orang dari brand itu adalah justru nama. Dulu kalau kita beli beras zaman dulu ya, beras apapun disebut. Nah, sampai kan kemudian segala barang itu kan dicap. Ya, beras ini, beras ini, beras ini, beras ini. Nah, bahkan kalau tidak pun pakai nama. Ya, kayak
Kentucky Colonel Sanders kan gitu. Jadi harus nama. Nah, jadi upaya-upaya begini juga harus kita terangkan kepada pengusaha-pengusaha durian ini. Jangan nanti itu jadi bumerang, menembak mereka langsung sehingga mereka jadi rugi. Ucok ini kan secara tidak langsung jadi dirugikan. Karena orang Jakarta ini semua merasa bahwa itu ucok durian yang asli dan pesan dan kecewa. Iya, betul. Ya, itu jelas. Kalau saya ke Medan udah Pak, jelas mampir saya ke tempat si ucok. Walaupun durian ada di mana-mana. Saya tinggal di Sungai Putih dulu, dia masih di kaki 5 di Pajak Peringgan ya. Sanaria tuh, ada pernah Sanaria. Iya, masih utama apa seperti itu di samping awak juga minum bandrek susu Pak Mar pasti ingat itu. Dan telur setengah mata. Dan saya terkesan sama dia belum sampai di kota Medan kalau belum mampir di Ucok Durian. Bilang pernah ke Medan kalau belum singgah ke Ucok Durian. Nah, Sah, kami di sinilah tempat kami. Ini yang asli Ucok Durian. Nah itu motonya Pak. Jadi tapi dan ada itu saya dari Sarbon, dari Paris dia. Memang spesial dia menikmati itu Presiden juga sudah Pak Jokowi termasuk keluarga. Nah, tapi memang itulah risikonya dan seperti kita Zoom sebelumnya Pak Isari. Itulah republik kita ini. Yang saya sesalkan itu yang saya bilang sama anak saya yang mendalami tentang hak cipta ini. Mestinya kan si Pemda itu, pemerintah kota Medan itu yang mengeluarkan hak paten itu, mestinya harus dia observasi dong, turun dong. Masa dia nggak tahu yang namanya orang sesama di Medan kok? Ya, kan? lah ya. Iya dong, masa Ucok Durian. Kalaupun mungkin atas namanya nanti tinggal kita tanya nama aslinya si Ucok, tapi tetap mereknya merek Ucok Durian. Bukan di Medan loh, Dit. Bukan di Medan. Ini Haki. Iya, itu termasuk juga yang dihadapi kemarin juga persoalan merek baterai yang Bapak bilang sama saya, itu katanya udah menang orangnya karena ada juga yang mendaftarkan di sini. Itu loh Pak. Jadi memang ya itu kan mestinya kalau tahu dia kalau merek itu merek Jepang, lo kok jadi ujuk-ujuk dia kasih patennya atas nama orang, itu juga menang orang itu katanya. Nah ini juga sebenarnya dalam konteks ini itulah kelemahan birokrasi kita di Indonesia. Dan mestinya orang Medan juga harus membantu itu. Haki di pusat ini, kalian jangan dong, observasi dong, lihat ke lapangan langsung baru kasih. Jangan ujuk-ujuk kasih apa. Nah administrasi seperti inilah yang memang banyak harus kita bangun. Kalau kasihan si Ucok diberlakukan seperti itu sebagaimana juga. Tapi yang ingat Pak, kalau yang di Ucok Durian yang di Jakarta ini bukan si Ucok Aritonang itu. Saya kalau Aritonang saya kejar dia nanti. Iya, Jalan Kalimalang ada itu Ucok Durian. Iya, banyak kali. Tapi jadi juga untuk melindungi Batara ini, dia kan banyak varietas nanti keluar. Jangan nanti namanya durian Zamar, durian Ishari, bukan durian Batara. Sebenarnya kan kalau mau kita ikuti mekanisme sistem yang seperti saya katakan tadi kan sudah ada tata caranya itu. Cuma persoalannya si pemberi hak paten ini tidak observasi atau tidak dia ikuti mekanisme. Hampir sama lah seperti vaksin sekarang itu. Walaupun kita udah import tapi juga belum ada penelitian ilmiah katanya. Itu lain lagi itu ceritanya kan. Tapi apa nih ketawa sedikit-sedikit nyinggungan apa-apa lah. Pengalaman dengan durian. Jadi sebenarnya mekanisme itu kalau semua kemudian diikuti mekanismenya dan pemerintahannya juga kita tongkrongin, kita jaga, tapi juga seperti jadi Pak Batara tadi persoalan yang diungkapkan, ya kita rame-rame lah kita ikuti, asal diikuti prosedurnya kan.